Ada 2 atau 3 bahasa di Maluku Utara dari 32 bahasa itu yang sebenarnya sudah punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kami kembali untuk sebuah acara bercerita tokoh. Topik siang ini agak menggelitik bagi saya, yaitu generasi muda dan pudarnya bahasa. Darurat kebudayaan di tanah rempah. Untuk itu kami hadirkan di tempat ini. Beliau tidak suka dipanggil dengan gelar akademiknya, makanya itu saya menyapa beliau dengan Bang Gibran. Beliau adalah Gufran Ali Ibrahim, guru besar antropologi linguistik di Universitas Khairul Ternate, tepatnya di Fakultas FIB Universitas Khairul Ternate. Untuk itulah kita akan berbincang di sini. Tapi sebelum perbincangan dilanjutkan, saya memulai dengan satu statistik bahasa di Maluku Utara. Setidaknya ada 31 bahasa. 2 sudah menjelang punah atau mungkin sudah punah. Sementara yang lain diperkirakan akan mengalami kepunahan. Ini yang kami bayangkan sebagai krisis kebudayaan. Kenapa krisis? Orang Maluku Utara selalu memahami budaya adalah masa lalu yang mereka temukan di masa lalu. Kemudian mereka angkut ke masa kini dan bercerita tentang itu. Padahal kebudayaan adalah hari ini dan masa depan kita. Untuk itu, kami ingin secara bagaimana menyederhanakan ini topik yang barangkali bagi orang lain berat oleh seorang guru besar. Silakan. Iya, makasih Bang Murid, saya panggil begitu ya, atau Bang Dekan ya, sahabat lama yang hari ini kita bertemu untuk satu urusan kekinian menurut saya. Krisis daya hidup bahasa, kira-kira begitu. Bahasa kerennya itu language vitality, jadi vitalitas bahasa. Jadi bahasa juga seperti makhluk hidup sebenarnya, menurut teknologi atau menurut teori evolusi bahasa. Bahasa itu tumbuh besar, kemudian tua, dan kemudian menuju ke kepunahan. Di dunia ini ada 6 ribuan bahasa menurut catatan etnolog dari SIL, itu SIL. Nah, Indonesia adalah 719, terbanyak negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Papua Nugini 820 bahasa. Maluku Utara, betul tadi ada yang mengatakan 31, ada yang mengatakan 32. Tapi SIL mengatakan itu 32 dalam buku yang saya sebut tadi. Nah, di dalam 32 itu kalau kita buat klasifikasi permukaan, ada yang menurut ada ahli kepunahan bahasa itu Michael Krauss, dia bilang dilihat dari konteks daya hidup bahasa, kira-kira begitu, kemampuan bahasa untuk hidup. Maksudnya begitu. Ada 3 kategori bahasa di dunia. Bahasa yang dia sebut dengan safe languages, saya terjemahkan dengan bahasa yang sehat walafiat, bukan. Nah, lalu kemudian ada endangered languages, bahasa yang kebugarannya sudah menurun, dan moribund language atau extinct language itu bahasa yang sebenarnya sudah sakit-sakitan dan menjelang punah atau mati, jadi mendekati secara punah. Tadi betul ada 2 atau 3 bahasa di Maluku Utara dari 32 bahasa itu yang sebenarnya sudah punah. Yang punah yang pertama adalah Ternateño. Ternateño itu sebenarnya Kreol, perkawinan antara bahasa Portugal dan bahasa Melayu tempatan, Melayu lokal. Itu sudah punah. Yang kedua sebenarnya sudah punah, bahasa Ibo. Bahasa Ibu di Halmahera Barat. Itu sebenarnya aslinya Ibo. Ibo itu dalam bahasa Ibo sendiri itu tuan tanah. Itu di 2 kampung di Halmahera Barat itu, Gangnam dan Gamici itu
tahun 2008 penuturnya tinggal 5 orang. 5 orang dan usia mereka rata-rata di atas 60. Satu PT Nifu itu sudah 80-an. Saya tidak tahu, tapi saya dengar kabar terakhir 2008 2015 sudah PT Nifu sudah meninggal, jadi tinggal 4 orang. Jadi sebenarnya bahasa itu sudah extinct, sudah punah ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa Koloncucu. Kolon susu. Dalam kota ini ada di tempat di kita di Ternate Gunung Utara kan Koloncucu namanya itu kolon susu. Itu bahasa yang dibawa oleh para penutur dari Sulawesi Tenggara karena hubungan Kesultanan Buton dan Ternate, kalau mereka bakal di sana. Sebenarnya punya hubungannya dengan bahasa Gorak. Ya, bahasa Gorak yaitu seperti itu. Jadi 3 bahasa itu sebenarnya sudah punah sebenarnya di Maluku Utara dari sekian. Yang lainnya mengalami kemunduran, yang lainnya tergerus. Kalau kita buat catatan permukaan sebelum dari dalam bahasa-bahasa yang tergerus itu bahasa Ternate, bahasa Tobelo, bahasa Galela, bahasa Makean Timur dan Makean Barat, Kao, dan selebihnya yang lainnya itu mungkin yang paling terakhir itu yang masih belum begitu tergerus, meskipun sudah tergerus itu bahasa Tidore. Nah, UNESCO dengan mengutip berbagai mengompilasi ahli tentang kepunahan bahasa di dunia, dia membuat ada 9 parameter untuk memastikan apakah sebuah bahasa itu sehat walafiat, sudah tidak bugar, sakit-sakitan, atau menjelang kematian, atau maksudnya kepunahan. Jadi UNESCO dia gunakan 9 parameter untuk mengukur daya hidup bahasa tadi itu. 8-nya saya tidak sebut, tapi ke-9-nya itu yang paling nyata adalah transmisi bahasa antar generasi putus. Maksudnya selapis generasi tidak lagi membisahkan dan membiasakan anak-anak mereka menggunakan bahasa ibu di rumah, di lingkungan keluarga atau di kantor. Itu dulu sebagai intronya. Oke, intronya. Nanti dikembangkan. Problemnya adalah bahasa kan ekspresi budaya. Ya, betul. Bagaimana misalnya kita bisa bayangkan sebuah budaya dalam tanda kutip budaya Maluku Utara jika orang Maluku Utara itu kehilangan bahasa? Saya kira Bang Murid juga tahu ya, karena bahasa itu kan reservoir kebudayaan, ketentuan kebudayaan. Ya, mungkin teori lama bahasa itu anasir kebudayaannya salah satu dari sekian unsur kebudayaan. Nah, tetapi bahasa itu merekam, dia alat perekam yang cukup kuat tentang hasanah kebudayaan penutur bahasa itu. Jadi kalau alat rekamnya hilang, apa yang mau direkam lagi? Tidak bisa ada rekaman. Tapi poin yang penting di sini menurut saya untuk Maluku Utara sebenarnya adalah, saya pernah tulis di Kompas 2 tahun lalu. Judulnya ada lebay ya, membunuh bahasa sendiri. Jadi selapis generasi penutur jati bahasa-bahasa di Maluku Utara atau di Indonesia, mereka itu tidak lagi membisahkan dan membiasakan anak-anak mereka menggunakan bahasa itu di rumah. Itu yang saya sebut dengan bahwa para ibu bapak selama generasi itu meninggalkan bahasa mereka sendiri dan berpindah ke lain bahasa. Untuk kasus Maluku Utara, untuk problem Maluku Utara, berpindah ke mulai Ternate atau mulai lokal ya, editing gitu. Nah, itu permukaan. Saya pernah bertanya secara permukaan beberapa pertanyaan kepada orang-orang di Suatu Galela, sesama anak usia remaja pakai bahasa Melayu Ternate. Anak ke orang tua, orang tua kepada anak menggunakan bahasa Melayu Ternate. Hanya orang tua dan orang tua pakai bahasa Galela. Jadi apa yang terjadi? Orang tua tidak lagi membisahkan dan membisahkan anak mereka menggunakan bahasa Galela. Bisa Bang Murid kesana ke kampung dan cek. Gejala itu menurut saya asumsikan itu sudah umum terjadi di Maluku Utara pada semua bahasa Galela, Tobelo, Makean luar, Weda, petani, Bumi, Giman, Sula dan sebagainya. Tidore dianggap sebagai pemertahanan bahasanya kuat, itu language maintenance ya, itu untuk menjaga daya tahan hidupnya bisa 1-2 generasi ke depan.
Tetapi yang menarik ada mahasiswa saya tinggal di Gula Bunga. Gula Bunga kan di daerah ketinggian dan relatif homogen ya. Homogen dalam pengertian mayoritas mereka itu penutur jati, pewaris bahasa Tidore. Tapi ada mahasiswa saya umurnya 30 tahun sudah tidak lancar berbahasa Tidore. Dia mengerti dari ibunya bahasa Tidore, tapi dia bukan bisa balas berbahasa Tidore. Nah itu dalam sosiologi namanya understanding without speaking. Nah, topi bahasa lokal di sini maksudnya mahal kita bisa balas. Oke. Itu krisis. Jadi sekali lagi alarm paling penting tentang kepunahan atau daya hidup bahasa-bahasa daerah di Maluku Utara itu adalah selapis generasi tidak lagi memisahkan atau membiasakan anak-anak mereka. Lalu kita mulai sudah lama kita panik sebenarnya bagaimana supaya bahasa ini bisa terselamatkan dari ancaman punah bahwa muatan lokal di sekolah ya. Saya bukan ahli pembelajaran, tetapi saya pikir saya tidak setuju dengan cara itu karena mengapa? Bahasa meninggal di rumah, bukan meninggal di sekolah. Oke. Silakan. Jadi sekarang ini berarti kita sedang mengalami sebuah paradoks kebudayaan. Ya, betul. Paradoks ini menurut saya terjadi itu karena orang Maluku Utara cenderung melihat budaya itu ditemukan di masa lalu dan dibawa ke masa kini. Sebagaimana masa lalu itu terjadi di masa lalu. Padahal budaya kita kan sebenarnya hari ini. Ya. Dan hari-hari ini dan ke depan kita kan sedang mengalami krisis kebudayaan. Pertanyaan saya mungkin sederhana. Apa ini pernah dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk menyelamatkan budaya kita? Saya belum tahu persis, tapi kalau dilihat dari regulasinya ada undang-undang kemajuan kebudayaan ya. Oke. 2017 tahun berapa 2018 atau itu ada. Tapi itu kan regulasinya. Apakah kemudian pemerintah pusat juga kemudian pemerintah daerah punya keinginan politik untuk memastikan bahwa budaya itu direservasi ya, atau diselamatkan dari ancaman kepunahan. Apapun unsur kebudayaan itu, mau alam pikir, mau tradisi, mau bahasa dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan dari masa ke masa, dari kepemimpinan bupati wali kota dan gubernur, saya kira memang belum begitu nyata. Meskipun mungkin ada pergub atau perwali tentang cara contoh ya revitalisasi bahasa daerah, tetapi ya mungkin saja perdanya itu kantongnya kosong, nggak ada duit dan APBD di dalam. Nah itu tidak bisa. Sejauh ini yang saya tahu ya seperti itu. Oke, jika misalnya saya mau membayangkan begini, kebudayaan itu kan sebenarnya cara berpikir orang. Ya. Pada cara berpikir itu kan orang kemudian menaruh harapan. Ya. Kalau misalnya bahasa dia makin kesini makin punah kan berarti cara berpikir itu juga punah, cara berpikir tertentu yang dalam kutip khas orang Maluku Utara. Ya. Bagaimana saya bisa membayangkan sebuah masyarakat Maluku Utara tanpa ada bahasa itu seperti itu? Ya, saya berpikir ekstrim. Dalam satu wilayah yang majemuk bahasa, dan di dalam kemajemukan bahasa itu ada satu bahasa yang disebut dengan Lingua Franca. Lingua Franca, bahasa yang memperjumpakan. Lingua Franca Maluku Utara kan Melayu Ternate, atau Masinambo menyebutnya Melayu Halmahera. Ya. Bukti-bukti di beberapa tempat yang wilayah majemuk bahasa itu, bahasa-bahasa etniknya itu bergerak ke kepunahan, dan bahasa Lingua Franca itu yang menjadi jembatan sosial bagi komunitas-komunitas yang punya bahasa etnik itu, Lingua Franca itu menjadi hidup. Karena di awal tadi saya bilang orang berpindah ke lain bahasa. Oke. Jadi di Rua misalnya, ada mahasiswa saya juga Rua usia 20 tahun lebih tidak bisa lagi menggunakan bahasa Ternate. Tidak bisa menggunakan. Saya tanya mengapa? Ibu saya, bapak saya di rumah tidak menggunakan bahasa Ternate kepada saya. Lalu bahasa dia menyebutnya bahasa Indonesia atau ada yang menyebutnya bahasa Melayu Ternate. Nah, di situ saya tangkap orang tua yang tadi di awal saya bilang tidak memisahkan dan memberikan mereka. Ekstrimnya tadi, yang mereka sedang membunuh bahasa sendiri di dalam rumah. Alam pikir tadi yang Bang Murid bilang tadi. Jadi
konstruksi berpikir itu sudah mulai ada di seleksi generasi di atas yang tidak menurunkan oleh alih transmisi bahasa antar generasi itu putus di sana. Nah, kalau begitu berarti nanti akan cara berpikir kita berbeda. Atau mungkin dulu di masa Orde Baru kan motivasi orang tua kan, mesti tahu bahasa Indonesia supaya masuk kelas itu kelas satu jangan tertinggal dan sebagainya. Bahkan di sekolah siapa yang pakai bahasa daerah, saya mengalami itu, siapa yang pakai bahasa daerah dihukum atau dikasih hukum dengan denda, bawa ke atas satu biji kalau satu kali pakai bahasa daerah misalnya, atau apa di Makian itu bawa penari. Jadi memang yang tadi kalau kita kembali ke alam pikir tadi itu, seleksi generasi itu sebenarnya mungkin itu sudah orientasi masa depan, tetapi orientasi masa depan yang kemudian meninggalkan bahasanya. Jadi berarti perjumpaan kebudayaan di Maluku Utara itu ikut ini menggerus bahasa daerah. Kan misalnya perjumpaan kebudayaan macam apa? Misalnya saya orang Galela. Ya. Kemudian ketemu dengan orang tua dalam pergaulan saya ketemu dengan orang Makean, orang Sanana, orang Tidore dan sebagainya. Ya. Itu kan kemudian anak-anak saya juga terikut. Ya. Nah, perjumpaan-perjumpaan itu tuh apakah bisa kita asumsikan dia juga turut berpartisipasi menggerus bahasa daerah? Iya, mobilitas sosial, mobilitas vertikal apalagi sebenarnya menggerus bahasa sendiri. Orang akan bertanya, kalau begitu gimana cara menyelamatkan bahasa-bahasa itu dari ancaman kepunahan? Yaitu belajar bahasa sendiri di rumah sendiri. Jadi rumah itu harus menjadi basis pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa itu bukan dalam bayangan seperti orang belajar bahasa di sekolah yang belajar tata bahasanya, belajar gramatiknya seperti kita belajar bahasa Inggris, hafal itu tenses atau segala macam, jeren, vocab-vocabnya apa. Tapi orang tua harus memberi kesempatan anak-anak mereka memperoleh bahasa itu. Jadi dalam konsep teori pembelajaran ada dua, to learn dan to acquire. Bang murid kan tidak to learn bahasa Galela, tapi itu acquire bahasa daerah. Karena kecil, Chomsky bilang kita ini punya LED, Language Acquisition Device, apa piranti pemurnian bahasa. Itu kan ada, kecuali orang tidak normal ya. Kalau normal ada, itu tersedia. Lalu orang tua kita mulai memperkenalkan kosakata bahasa mereka ya, dan sebagainya. Kan kita tidak pernah, Bang Murid dan saya tidak pernah bertanya gramatika bahasa ibu kita itu gimana. Itu diperoleh, bukan dipelajari. Bang Murid dan saya kita ke Rusia 6 bulan, tidak usah belajar tata bahasa Rusia. Jadi tahu sendiri. Tidak usah. Karena itu ada ahli pembelajaran mengatakan belajar bahasa yang paling efektif adalah hidup dengan penutur jati masyarakat itu. Penutur jati masyarakat bahasa itu. Jadi boleh-boleh saja bahwa bahasa daerah itu kemuatan lokal ya. Iya, saya juga tadi perjumpaan. Tidak apa-apa itu, perjumpaan itu kan niscaya. Di satu komunitas majemuk kita tidak bisa mengatakan tidak ada perjumpaan. Mobilitas karena urusan pekerjaan, mobilitas sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau ada basis belajar, kesempatan memperoleh to acquire bahasa daerah itu di rumah, kan sudah selesai. Dia berikut nanti dia mau bahasa kedua, bahasa ketiga, bahasa keempat, L1, L2, L3 dan sebagainya, tidak ada masalah. Dia sudah tahu bahasa Galela, dia sudah tahu bahasa Timur, bahasa Ternate, bahasa Makian Timur, Makian Barat dan macam-macam yang lainnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa perjumpaan tidak boleh. Karena daerah Majibuka nggak bisa itu. Kita historis ya. Oke. Seperti itu. Nah, perbincangan kita ini akan harus menjawab, mengembalikan usaha semua penutur jati 32 bahasa di Maluku Utara itu menghidupkan kembali bahasa ibu di rumah. Nah, oke. Menarik bagi saya. Bagaimana menghidupkan bahasa ibu? Ada dulu saya punya guru orang Makian. Ya. Anak-anaknya itu 3 orang, 2 orang balik ke Makian, 1 tetap di Galela. Ya. Karena dia kecil di Galela, maka dia bersosialisasi di Galela seumuran saya mungkin sekarang, tapi dia di bahasa dikit. Itu kemudian dia mengatakan, saya supaya malas pulang ke atas. Maksudnya di Makian. Iya, iya. Karena kita start tahu bahasa Makian gitu. Nah, ini kan kasus sebenarnya nih. Orang mengidentifikasi melalui satu pergaulan yang panjang. Iya. Ya kan?
saya pernah coba di kampus supaya mahasiswa yang misalnya dari Galela baku dapat pakai bahasa Galela, dari Haltim pakai bahasa Haltim, dari Makena dan sebagainya. Tapi kemudian gagal, gitu. Karena itu tadi perjumpaan kebudayaan. Nah, kira-kira misalnya cara-cara seperti apa yang bisa kita lakukan di kampus sehingga kampus itu menjadi apa ya, enclave budaya kita bisa baca gitu, di kampus itu. Kira-kira seperti apa? Ya kalau dilihat secara realistis kan memang alat penjumpa kan bahasa mulai Ternate. Ya, oke. Dalam perspektif linguistik ya, mereka bahasa Ternate, bukan Ternate maksud saya itu bahasa menurut saya bahasa yang menjembatani perjumpaan mereka. Itu tidak bisa tidak, karena tidak mungkin satu bahasa Weda, satu bahasa Sawai, satu bahasa Galela, satu Makena, nanti kan tidak mungkin. Mereka memilih satu bahasa perantara yang merupakan jembatan sosial itu untuk memelihara perjumpaan itu, tersambungnya perjumpaan itu. Jadi menurut saya lingua franca itu ada untuk memperjumpakan orang-orang yang pelbagai beragam itu. Tetapi yang sekarang kita soalkan kan bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa etnis itu kan makin kesini kan makin tergerus. Di kau katanya itu anak-anak usia 40 tahun ke bawah sudah bisa pakai bahasa terus. Saya tanya teman saya yang sudah almarhum, teman saya bahkan dia bilang Loti, dia bilang 40 tahun terutama di ibu kota Kecamatan Kau itu tahu bahasa Kau, tidak tahu lagi bahasa Kau, tidak tahu ini mengapa. Terus strategi dengan orang tua, artinya apa? Kembali lagi tadi, maaf ini agak keras. Jadi ya menghentikan transmisi bahasa daerah itu kepada satu generasi berikutnya. Padahal anak-anak itu dalam sosial ini namanya language right, hak berbahasa, hilang hak berbahasa itu. Jadi kalau murid kehilangan bahasa Galela, saya kehilangan bahasa Tawa, itu sebenarnya kita kehilangan hak bahasa. Kalau pakai pandangan UNESCO ya. Jadi cara yang kita ambil di daerah Maluku Utara adalah tetap memelihara lingua franca tadi sebagai bahasa bersama, saya ingat, sebagai bahasa bersama untuk perjumpaan, dan sembari itu memastikan di rumah-rumah setiap teritori tradisional penutur bahasa daerah itu di rumah bangun pagi sampai bangun pagi lagi pakai bahasa itu. Di sekolah banyak kan, saya sudah keliling Indonesia yang punya kurikulum muatan lokal bahasa daerah dan kalau jujur jadi banyak gagalnya daripada berhasilnya. Padahal APBD sudah habis dari tahun ke tahun. Tapi kalau di wali kota habis, tapi anak-anak SD keluar lulus SD kelas 6 dia bisa menggunakan bahasa itu. Ternate, maaf saya harus memberi contoh. Mungkin muatan lokal bahasa Ternate sudah melampaui 2 wali kota. Dua almarhum sama Pak Samsir dan Pak Bur, Pak Haji Bur. Sudah selesai dan tanyakanlah kepada anak-anak yang dapat muatan lokal bahasa Ternate setelah lulus kuliah. Tidak ada yang bisa. Mengapa? Tentu sebabnya tidak tunggal. Kompetensi guru, model belajar, dukungan pendanaan, dan macam-macam lain. Model belajar. Kalau saya mencatat sebenarnya itu juga variabel, dan variabel penting adalah ketika bahasa daerah dibawa ke sekolah itu belajar tentang bahasa, bukan belajar mengalami bahasa. Oke. Dan dia sangat belajar bahasa Ternate, saya makan pisang, saya pergi ke kebun, saya pergi ke pasar, begini. Jadi to learn, bukan to acquire. Di rumahnya sendiri, di Sulamadaha, di Rua, kalau ibunya kan bukan ahli guru bahasa, dia tidak ajar. Kalau anak bicara pakai bahasa Ternate harus ini kamu rendah. Ibunya bicara saja. Ketika LED kita masih potong usia pralinggis kita dengar jadi. Seperti itu. Dijaga yang saya maksud kembali tadi, bahasa perjumpaan tetap dirawat sebagai penjumpaan antara Ternate, tetapi bahasa daerah kalau mau, itu pun kalau mau pemerintah daerah mau serius menangani itu, ya saya tawarkan itu belajar bahasa sendiri di kampung sendiri. Jadi kalau di Solkonora atau salah satu kampung di daerah lain di Makea misalnya, ya hari-hari ibu-ibu itu menggunakan bahasa itu. Oke. Ya. Sekarang misalnya
saya membayangkan ada daya paksa misalnya yang orang gunakan ya dalam Ya. untuk mengembalikan bahasa. Ini kan kita sudah mulai tahu ini sebenarnya intinya ada di keluarga, Ya, di dalam betul. rumah. Setuju. Kira-kira pemerintah itu bisa punya daya paksa enggak untuk mengembalikan bahasa ke dalam rumah? Jadi ada semacam regulasi mungkin ya. Ini mungkin terlalu hayali gitu loh. Ya. Ada semacam regulasi yang memaksa orang untuk berbahasa daerah Ya. di rumahnya. Kalau saya malah begini, Nah. itu BLT juga BLT kasih hidup bahasa daerah. Jadi tidak memaksa. Jadi ibu-ibu sebagai guru bahasa bagi anak-anak mereka. Caranya sederhana. Ibu-ibu disuruh pakai bahasa itu kepada anak-anak mereka mulai pagi sampai bangun pagi lagi. 6 bulan kemudian, 7 bulan dikasih BLT. Seperti BLT sekarang yang 300.000, 400.000 itu. Kasih gitu, nggak usah dipaksa. Oh pasti ibu-ibu berlomba. Tiap hari akan belajar kasih bahasa dengan anak-anak gitu. Karena dibayangkan bulan ketiga dia dapat 300.000 atau 400.000. Jadi modelnya seperti itu. Itu yang saya maksud dengan belajar bahasa sendiri kamu sendiri. Ibunya menjadi guru bahasa. Tapi tentu saja ini kan menggunakan APBD atau BN, harus ada pendampingan kan. Modelnya itu sekolah alam atau sekolah berbasis komunitas. Jadi komunitas-komunitas di kampung, ibu-ibu itu adalah saya menyebutnya sebagai teladan berbahasa. Kalian yang tadi saya bilang tadi, Bang Murid, saya tidak pernah belajar tata bahasa ini, kita tidak pernah. Tapi kita dengar kosakata pertama, kedua, ketiga, dan sudah. Karena LED kita sudah siap, Allah berikan, ya kita tinggal menyalin itu dan berkomunikasi seperti itu. Nah, kalau tidak, memang kalau sekarang juga dengan regulasi yang tadi Bang Murid memaksa ya, saya kira tidak efektif kalau memaksa. Lebih baik BLT, apalah namanya, menghidupkan bahasa tidur di rumah, bahasa ternatik di rumah, bahasa galeri di rumah, atau belo di rumah, makanya di rumah, beda sawai, apalagi sula, maba buli, giman, dan sebagainya. Jadi memutar-mutar karena menurut saya satu hal yang sederhana tadi, ayah ibu setelah pakai bahasa itu kepada anak mereka. Oke. Jadi di situ kausa primanya, sebab terdalamnya dari mengapa bahasa itu tergerus dan punah. Itu pun kecuali kita mau. Kalau tidak, ya satu ketika nanti di satu wilayah kita ini tinggal bahasa mulai terpakai. Itu mulai terjadi sekarang. Sudah ada. Saya punya ponaan dan anak-anaknya Apalagi kawin campur sudah, Ya. kemudian di kota sudah selesai. Nah, pasti bergerak perlahan tapi pasti itu yang saya sebut dengan evolusi bahasa di tengah oleh pembentuknya sendiri. Jadi satu ketika nanti di Maluku Utara mungkin tinggal mulai Ternate dan masih ada 1-2. Saya perkirakan 25 tahun ke depan mungkin itu hanya tinggal bahasa Makian. Dan itu pun hanya di Pulau Makian. Misalnya, masih bisa. Ya. Tidore saya masih bisa berharap sama Sula. Tapi Galela, Tobelo dan sebagainya, saya sudah tidak bisa berharap itu akan ada di Galela. Betul, tinggal kecepatannya berbeda-beda. Kecepatannya berbeda-beda. Penggunaannya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tapi kalau Makian menurut saya juga lebih cepat sebenarnya. Di kampung kelahiran saya, Mupagita itu, 1 tahun lalu saya datang itu, saya tanya ke orang-orang dan saya berikan sendiri anak-anak itu tidak lagi menggunakan bahasa Makian. Mereka main kelereng ini pakai bahasa Melayu. Saya tanya, tidak bisa pakai bahasa Melayu? Ya, tidak bisa. Terus ayah ibu mereka yang relatif masih usia 30-an tahun, Ya. nah itu orang di rumah berapa pakai bahasa Melayu. Bahkan ayah ibunya yang usia 3 bulan itu juga sudah tahu bahasa Makian. Apa artinya? Kalau orang pakai teori pergantian generasi itu siklusnya 25 tahunan, berarti 50 tahun ke depan selesai bahasa itu. Artinya 50 tahun itu generasi yang tahu bahasa itu kan sudah selesai semua. Sudah selesai. Alasan teologi dan biologi mereka meninggal kan? Oke. Nah, selesai sudah tidak lagi Oke. bahasa. Kalau misalnya itu saya bawa ke dalam satu, saya lupa baca di mana. Tapi ada satu buku dia mengatakan begini. Kemampuan orang berbahasa Ya. itu menentukan kecerdasan. Semakin banyak dia kuasai bahasa, itu semakin cerdas orang sebenarnya itu. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah, jika kita sudah kehilangan satu bahasa, Ya. bahasa ibu kita, bisakah Maluku Utara itu, orang Maluku Utara kita bayangkan ke depan itu pintar-pintar gitu? Kan kita sudah kehilangan satu bahasa.
Iya, iya, iya. Kira-kira gimana ini? Nah, sebenarnya ini bisa dijawab dengan orang poliglot, orang yang menguasai lebih dari 2 bahasa, itu adalah orang-orang yang cerdas. Dan ada satu riset, saya lupa, itu mengatakan bahwa kesempatan memperoleh bahasa pertama, bahasa ibu, itu adalah penyiapan potensi kecerdasan. Ada teman saya dari Inggris, dia datang ke Jakarta, bertanya ke kantor saya dan mengatakan, Tuhan Anda ini beruntung luar biasa. Mengapa Anda bilang begitu? Ya saya sampai tua begini cuma tahu 1 bahasa. Ya. Oke, ya saya cuma tahu bahasa Inggris. Tapi Anda di Indonesia bisa 2-3 bahasa. Anda poliglot. Dan Anda tahu bahwa itu potensi untuk menjadi pintar, menjadi cerdas. Dan pasti semua orang yang poliglot itu pintar. Nah, tapi memperoleh bahasa pertama itu sebagai fondasi kecerdasan. Dari Bang Mungkin bilang betul, jadi kalau kita kehilangan bahasa ibu kita, sebenarnya kita sudah kehilangan separuh dari potensi kita menjadi cerdas. Karena sana kata, sana alam pikir dan sebagainya sudah hilang. Jadi saya kira memang seperti itu. Jadi satu perjumpaan perlu baik nanti kita pertahankan, tetapi kalau kita mau ya, perkataannya kalau kita mau supaya bahasa Galela jangan punah, bahasa Makean jangan punah, Ternate jangan punah, ya itu belajar bahasa daerah sendiri di kampung sendiri. Karena kalau misalnya belajar bahasa Ternate di kota Ternate, di kelas kan majemuk. Anak-anak orang tuanya berasal dari latar belakang sosial kan, latar belakang budaya, latar belakang bahasa ibu. Sementara belajar bahasa daerah itu tujuannya untuk bukan menambah jumlah penutur lain, tetapi mempertahankan jumlah penutur absolut. Jadi kalau bahasa Ternate, selama generasi bahasa Ternate yang tidak tahu bahasa Ternate itu kemudian menjadi tahu. Bukan orang dari mana tahu bahasa Ternate. Seperti kita belajar bahasa Inggris kan, kita menambah jumlah penutur bahasa Inggris, tidak menambah jumlah penutur bahasa daerah. Nah harusnya begitu. Jadi sekali lagi belajar bahasa sendiri di rumah sendiri berbasis komunitas dan di best practices ya. Ibu-ibu yang tadi saya bilang tuh belajar menjadi guru bahasa. Karena ibu sudah terada, mungkin sederhana saja tiap hari bangun naik pakai bahasa daerah, sampai bangun lagi pakai bahasa daerah. Anak-anak, sasarannya siapa? Orang akan bertanya siapa? Ya anak-anak yang masih usia 5-7 tahun. Mereka itu kelompok-kelompok penerima bahasa pertama kan? Ya itu. Sehingga taruhlah yang remaja sudah hilang, tapi mereka kan sudah setelah generasi yang sudah menyelamatkan bahasa itu dari ancaman punah. Di Solo saya lihat anak 20 tahun ke bawah Habis. orang tua mereka bicara, cuman mengerti cara pakai bahasa. Dan itu fenomena umum di Maluku Utara. Silakan bagaimana kita mau bicara ini dan ke depan. Kalau saya setuju dengan Bang tadi, kita bicara sekarang dan bukan bicara lagi masa lalu secara romantis ya. Wah ini bahasa ini lalu ini kaya dan sebagainya. Itu kan kita mengagumi saja. Seperti itu. Saya kira. Oke. Terima kasih kepada Bang Gufran, Mbak Gibra telah datang dan berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita, sekaligus berbagi keprihatinan tentang krisis kebudayaan yang dialami oleh orang Maluku Utara. Sebagai penutupnya, saya mau ingin katakan bahwa bahasa adalah diri setiap orang untuk memikirkan dirinya. Dengan berbahasa daerah, saya orang Galela berbahasa Galela, orang teman-teman dari Makean berbahasa Makean, dari Tidore berbahasa Tidore, itu sebenarnya mereka mengungkapkan dirinya melalui budaya mereka. Dan di situ sebenarnya arti penting dari keragaman budaya yang harus dipelihara di Maluku Utara. Betul, setuju sekali. Memelihara budaya Maluku Utara ke depan yang sedang mengalami krisis itu berawal dari rumah tangga, dan kita berharap bahasa dipertahankan oleh para ibu sebagai manusia, sebagai orang tua yang paling dekat dengan anak-anaknya. Orang pertama yang memperkenalkan bahasa ibu atau bahasa pertama yang dia peroleh. Jadi itu jadi ibunya ibunya guru bahasa. Guru bahasa secara alamiah, bukan disuruh dia nyusun kurikulum, nyusun tujuan belajar, enggak. Sederhana sebenarnya. Gunakan saja ketika anak itu bangun pagi sampai bangun pagi itu seperti itu akan hidup bahasa itu kembali. Daripada bawa ke sekolah kurikulum sudah APBD sudah habis,
anak-anak tidak ada yang tahu berbahasa daerah. Bisa di riset di internet ini. Oke. Akhirnya saya mau ingin katakan bahwa semakin banyak seseorang memahami bahasa, menguasai bahasa, itu menunjukkan bahwa dia makin cerdas. Kehilangan satu bahasa itu kehilangan kecerdasan. Betul. Dan karena itu mari kita sama-sama menjaga bahasa ibu kita, karena itu adalah salah satu yang akan mendasari kita untuk berkembang secara budaya dan secara intelektual. Betul. Terima kasih kepada Bang Gufran sudah datang. Sama-sama Bang Murid sudah mengundang saya ke sini berbicara soal kepunahan bahasa. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bahasa. Saya tuh prihatin.